Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020, kelas A dengan NIM 20050760014. Nah, di video kali ini saya akan mereview kembali atau mengulas kembali mengenai hasil presentasi kelompok 1 berkaitan dengan pengantar hakikat sejarah sastra. Nah, di sini saya udah membuat beberapa konsep kecil yang akan memudahkan saya untuk mempresentasikan atau mengulas kembali berkaitan dengan materi ini. Yuk kita langsung aja mulai. Yang pertama, pengertian. Sastra pada dasarnya merupakan ciptaan sebuah kreasi yang bukan semata-mata sebuah imitasi. Sebagai wujud dan hasil karya ciptaan, sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya memuat persoalan-persoalan seputar kehidupan manusia. Kebangkitan sastra bersumber dari kekuatan ekspresi kehidupan manusia. Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra yang berada di Indonesia. Sastra Indonesia sendiri dapat merujuk pada sastra yang dibuat di wilayah kepulauan Indonesia. Nah, sering juga secara luas dirujuk kepada sastra yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia adalah turunannya. Selanjutnya ada tinjauan sejarah. Kepulauan Nusantara yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia yang sekarang disebut juga sebagai Samudra Indonesia, dan Lautan Teduh yang dihuni beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai sejarahnya, kebudayaannya, adat istiadat, bahasa, dan lain-lainnya sendiri. Di abad-abad silam, beberapa tempat di Kepulauan Nusantara pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Jawa dan Sumatera, Semenanjung Malaka, dan lain-lain, Majapahit, Sriwijaya, Kerajaan Sunda, dan lain-lain. Itulah adalah nama beberapa kerajaan yang pernah cemerlang pada masanya. Pada abad ke-16 dan ke-17, kerajaan-kerajaan tersebut satu demi satu menjadi daerah jajahan bangsa Eropa yang mula-mula datang untuk mencari rempah-rempah Portugis yang mula-mula meluaskan armadanya ke wilayah Nusantara, namun terdesak oleh Inggris dan Spanyol. Pada abad ke-20, dengan selesainya Perang Aceh, seluruh kepulauan Indonesia sudah menjadi daerah takluk Kerajaan Belanda. Perbedaan bangsa yang menjajah menimbulkan perbedaan-perbedaan pula dalam pertumbuhan kebudayaan, cita-cita politik, dan juga pola pikir. Selanjutnya, perkembangan sastra. Sejak abad ke-19, ada hasil-hasil sastra berbahasa Melayu yang tidak ditulis oleh orang-orang yang berasal dari Kepulauan Riau ataupun Sumatera. Juga bahasa yang dipergunakannya sulit disebut sebagai bahasa Melayu yang murni ataupun bersih. Nah, bahasa Melayu yang dipergunakan oleh para pengarang itu bukanlah bahasa Melayu tinggi, melainkan hanyalah bahasa Melayu rendah ataupun bahasa Melayu pasar. Hasil-hasil sastra pun Melayu yang ditulis dalam bahasa Melayu tinggi juga bukan main banyaknya. Banyak hikayat, syair, pantun, dan karya sastra lainnya yang indah-indah dan usianya sudah berabad-abad lalu. Contohnya Hikayat Si Miskin, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Indra Bangsawan, Hikayat Amir Hamzah, dan banyak lainnya. Serta Tambuhan dan Sejarah Melayu ialah beberapa di antara karya sastra klasik Melayu. Pengarang-pengarangnya pun tidak sedikit, terutama berasal dari lingkungan ulama dan kesultanan di Kepulauan Riau. Ada Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi yang terkenal karena dia menulis karya-karya yang tidak mengikuti tradisi sastra Melayu, melainkan mengikuti kebiasaan orang-orang Inggris yang menjadi majikannya. Selain kesusastraan Melayu, juga kesusastraan Jawa, Sunda, Bali, Aceh, Bugis, dan lain-lainnya. Ini juga merupakan kesusastraan yang kaya dan usianya sudah tua berabad-abad lalu. Jawa ialah yang paling tua dan kaya di seluruh kepulauan Nusantara. Kesusastraan Sunda masih termasuk salah satu kesusastraan tua dan kaya pula, tetapi berlainan dengan kesusastraan Jawa terhadap naskah-naskah yang Sunda perhatiannya pada para sarjana masih kurang, sehingga masih banyak naskah Sunda yang belum diketahui isinya.
Selanjutnya ada sastra Indonesia dan sastra Nusantara. Yang pertama adalah sastra Indonesia. Sastra Indonesia adalah sebuah istilah yang melingkupi berbagai macam karya sastra. Di Asia Tenggara, istilah Indonesia sendiri mempunyai arti yang saling melengkapi, terutama dalam cakupan geografi dan sejarah politik di wilayah tersebut sendiri. Tatkala gagasan sastra di Indonesia sendiri merujuk kepada seantero kesusastraan yang dibuat di wilayah kepulauan Indonesia yang dapat menggunakan berbahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Istilah sastra Indonesia merujuk kepada kesusastraan dalam bahasa Indonesia yang bahasa akarnya berdasarkan bahasa Melayu, di mana bahasa Indonesia ini adalah salah satu turunannya. Sastra Indonesia terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama lisan dan yang kedua adalah tulisan. Menurut bentuknya, sastra Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah prosa, yaitu karangan yang bentuknya bebas namun bentuknya masih terikat. Yang kedua, puisi, yaitu karangan yang bentuknya terikat. 3. Porsa, liris, yaitu karangan yang bentuknya antara porsa dan juga puisi. Yang terakhir ada drama, yaitu karangan yang berbentuk skenario untuk dipentaskan ataupun disandiwarakan. Selanjutnya ada Nusantara. Nusantara adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua, yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia. Kata ini pertama kali dalam literatur berbahasa Jawa pertengahan abad ke-12 hingga ke abad ke-16 untuk menggambarkan konsep keanekaragaman yang dianut Majapahit. Setelah 4 terlupakan pada abad ke-20, istilah itu pun dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda yang belum terwujud. Sastra Nusantara tidak hanya dapat disuguhkan dengan pembacaan puisi yang sering diperlombakan, seperti biasa tanpa iringan musik dengan membawa sastra Nusantara ke dunia. Perpusian, kita juga dapat menikmati pertunjukan puisi dengan musik tradisional seperti yang pernah dilakukan oleh masyarakat Karo, Melayu, Minangkabau yang menjadikannya sebagai penghibur ataupun pengisi di dalam upacara adat di zaman dulu. Di zaman modern ini, sastra mempunyai warna yang berbeda-beda. Disinilah kesusastraan itu terlihat menarik, karena semuanya tidak terlepas dari budaya-budaya yang mempengaruhinya. Sastra Nusantara memiliki sastra kisan dan sastra lisan dan sastra tulis. Yang terakhir ada periode sastra Nusantara. Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai awal kemunculan sastra Indonesia. Pembabakan atau periodisasi sastra disusun oleh para ahli sastra menurut pandangan mereka. Masing-masing penyusunan sejarah memang tidak dapat lepas dari kepentingan dan sudut pandang. Namun, periodisasi yang disusun oleh para ahli sastra Indonesia sama-sama memiliki dasar argumen yang kuat. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah sastra berasal dari kata sastra yang berarti tulisan dari makna asalnya dulu, dan sastra meliputi segala bentuk dan macam tulisan yang ditulis oleh manusia, seperti catatan ilmu pengetahuan, kitab-kitab suci, surat-surat, undangan, dan sebagainya. Teori sastra yaitu cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang asas-asas hukum, prinsip dasar seperti struktur, sifat-sifat, jenis, serta sistem sastra. Sekian presentasi dari saya, kurangnya mohon dimaafkan dan lebihnya silakan dimanfaatkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.